Kalau sampai Andra Soni saya teriak-teriak begini, semua rakyat Banten tahu terhadap pungli. Kalau sampai tidak bisa menangani, maka Andra Soni saya katakan sebagai seorang pejabat pelongo. Kenapa saya katakan pejabat pelongo? Karena dia tidak mampu menangani premanisme. Yang melakukan pungli itu preman, biar bagaimanapun. Kalau seorang gubernur mampu didikte oleh preman, kan namanya gubernur pelongo. Wah, nggak terlalu keras ini, Kang. Loh, kenapa? Apa? Gubernurnya tak terima sama saya, poldanya, dia panggil saya. Persoalan pelaku pungli ini kan preman, Kang. Ya. Dan semua orang tahu lah, kalau sampai gubernur tidak mampu menghadapi preman, gunanya apa itu gubernur? Tapi bagaimana kok bisa menang? Gimana? Tapi kok bisa menang kan di sana? Bagaimana kalau pendukungnya? Tapi gini kan, di kampung, di kawanan kita, di apa persahabatan kita itu banyak juga teman-teman yang lagi dipanggil Gus, dipanggil apa, itu kan lagi ramai di pergaulan kita itu di kampung-kampung. Kan kayaknya kalau dipanggil apa itu kan kayak ada syarat harus naik haji dulu kan gitu dulu. Sekarang itu kan enggak, sekarang orang yang berjenggot kayak saya nih, iya bang, ngapunten bang, kita yang menjalankan risi. Gus, bunten Gus kan risi juga. Gini, itu kan soal kultur ya, soal kultur Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena di Banten kan nggak ada Gus, jadi saya tidak mau komentari hal-hal seperti itu. Ini kan berkait kultur budaya ya. Jadi orang mau menyebut Gus siapa, ya gimana orang maunya manggil Gus kan gitu loh. Masa kita larang-larang kan gitu loh. Iya. Dan terkait kalau maksudnya adalah Gus Miftah, beliau sudah minta maaf dan saya kira ini sudah selesai. Ya sama, seperti ini. Sama kayak kita mempertanyakan ya sikap para kiai di Banten sebagian. Maka tadi saya disclaimer, yang sudah merasa speak up nggak usah tersinggung, karena yang saya sebut kiai di sini adalah kiai yang belum bersuara menolak PIK 2. Ya sama gitu, artinya kalau mereka sudah bersuara kiai-kiai ini, saya buat video lagi. Mohon maaf karena video kemarin menyinggung gitu. Ya sekarang mah ngapain saya minta maaf, mau sampai berbusak kayak mereka, mau bacain Jalur Ma'ani kayak gepek. Mau saya bersuara mempertanyakan sikap mereka, kenapa diam-diam Palestina dibela kok Banten didiemin. Yang saya tanyakan adalah sikap para kiai-kiai yang siang malam bela Palestina, teriak-teriak bela Palestina, sementara negeri sendiri didiamkan. Nah, persoalannya sama mirip. Kan wajar kalau saya mempertanyakan. Gitu loh. Saya apakah para kiai itu menyetujui, Kang? Apakah para kiai-kiai itu menyetujui kalau ada PIK 2 itu? Wah, itu malah lebih berat ya namanya, Kang, kalau pertanyaannya ke situ. Bahkan saya mempertanyakan diamnya mereka itu. Oleh karenanya, mau sejuta santri di Banten kesinggung, gua gak peduli. Yang penting kiainya berspeak up, dengan santrinya ngomong menolak PIK 2. Kalau sudah pada bikin video baru saya minta maaf. Mohon maaf dengan para kiai kalau kemarin video saya menyinggung, karena saya ingin mereka bersuara gitu loh. Kenapa? Karena mereka, saya tahu mereka nolak, tapi nggak berani speak up di medsos. Bagaimana penolakan mereka sampai kepada aguan gitu loh. Karena saya butuhkan penolakan mereka itu sampai kepada aguan. Jangan takut kalau suara kiai bersuara di Banten ketakutan. Siapa yang nggak menghindari chaos? BIN, Badan Intelijen Negara itu dibiayai besar itu untuk meredak kegaduhan itu. Nah, kalau semuanya mencuat, apa nggak takut terjadi Mei 88? Gitu loh. Oh, segitu makanya saya enggak parah sih, karena posisinya kalau parah mah kalau ngedukung ya, kalau kiai ngedukung parah namanya. Saya kira kalau ngedukung enggak. Diem lah kiai yang. Nah, diemnya ini kenapa kemudian Kang saya pertanyakan? Karena kiai Banten itu rata-rata ngebela Palestina, koar-koar. Kemarin 212 Palestina kan disuarakan. Kenapa sih nggak sekalian nolak PIK 2 gitu loh? Lupa kali ya? Wallahu alam, tak lupa. Makanya saya nggak mau tahu alasannya mereka apa. Yang jelas kenapa mereka tidak bersuara, karena mereka gerombolan yang sama. Mohon maaf saya sebut gerombolan ya, sedikit kasar tapi jujur. Gerombolan mereka ini pengalaman menolak reklamasi, pernah punya pengalaman yang sama menolak reklamasi. Yang di Jakarta itu ya? Ya apa bedanya reklamasi dengan PIK 2 mau sama? PIK 2 itu adalah perpindahan dari reklamasi. Karena reklamasi digagalkan, jadilah PIK 2. Itu lokasinya di mana, Bang? Di Banten. Di Banten, oh. Di tanah Banten. Nah, jadi kan kita akhirnya kemudian mempertanyakan kenapa mereka diam. Di saat yang sama, di Monas kemarin mereka teriak-teriak Palestina. Apakah kami bukan keluarga mereka? Seberapa sih beratnya ngomong? Melalui kesempatan ini kami menolak keras keberlangsungannya PIK 2. Cuma minta itu doang. Saya seberapa berat sih? Mereka nggak diborgol dengan ngomong itu. Mereka nggak didor dengan ngomong itu. Kalau ditarik garis besar nih, Kang, itu PIK 2 manfaatnya kalau mundurannya lebih besar mana buat masyarakat? Anda tanyain sama mereka yang tidak. Kita berbicara sebagai rakyat Banten yang merasa gelisah. Oh, berarti aneh ya? Apa ada yang dirugikan ya? Pokoknya saya belum berbicara. Tapi kalau berbicara merasa,
oh iya, merasa dirugikan. Kultur kami, sosial kami, gitu loh. Lah jangan ngomong ekonomi, belum tentu. Kalau mereka argumen pemerintah misalnya, anggaplah, saya anggap ngobrol dengan BIN lah, anggap saya ngobrol dengan Badan Intelijen Negara atau BAIS, Badan Intelijen Statistik, atau Intel Polri, anggaplah saya memposisikan jenengan, mengimajinasikan Anda itu seorang intelijen. Kalau misalnya pihak pemerintah atau pihak pengembang berargumen adalah dengan ekonomi, mengangkat ekonomi nanti seperti argumen-argumen pejabat-pejabat pelongo itu. Loh saya kasih bukti, keberadaan Nikomas dan Indah Kiat itu belum mensejahterakan rakyat Banten karena pegawainya banyak dari luar Banten. Kenapa? Karena dimintai. Ada oknum yang memintai sampai puluhan juta, sampai 40 juta kan. Nah pemerintah tidak ikut andil gitu loh. Ada PT Nikomas besar, rakyat Banten bekerja di situ oleh oknum preman, oknum pejabat bekerja sama dengan preman yang menjadi calo-calo, meminta bayaran sampai puluhan juta. Pemerintah tidak hadir di situ untuk meringkus para pungli, pelaku pungli. Jadi kalau argumennya adalah ekonomi, buktinya PT Indah Kiat membuang limbah meracuni ekonomi, diam. Gubernur pelongo selama ini di Banten itu, Bupati Serang selama ini pelongo membiarkan itu. Polda nggak guna di Polda Banten itu, berkaitan limbah nih ya. Masalah limbah Polda Banten tuh nggak guna. Polres Serang nggak guna itu saya katakan. Semua mata memandang kok limbah. Semuanya diam kan. Jadi kalau alasannya ekonomi pemerintah, buktinya selama ini kalian diam. Limbah, kalian diam. Jadi kami nggak percaya janji-janji pejabat kalau alasannya mengangkat ekonomi. Buktikan dulu Nikomas, ringkus semua pelaku pungli. Polda Banten meringkus pelaku penipuan. Nah itu Bapak aduan. Bentuknya aduan, ada korban yang tidak mengeluarkan duit, tidak bayar kan. Lalu melaporkan, beda persoalan. Saya tidak menyebut itu mah. Yang saya persoalkan adalah pungli. Ada Polda, ada Polres, ada Gubernur, ada Bupati. Gak ada guna. Dua hal itu sudah ada perjanjian toh Kang. Kalau PT itu didirikan di suatu tempat itu harus ada karyawan yang direkrut 50% toh. Bukan perjanjian, itu kan sudah menjadi undang-undang. Nah iya kan harusnya pemerintah pejabat hadir mengayomi warganya dan kepolisian hadir mengayomi rakyatnya yang diperas oleh pungli ini. Ya mohon maaf, bukannya tidak mengapresiasi kinerja Polda menangkap, karena itu bentuknya aduan. Ya wajar lah. Coba kalau Polda dan Polres bekerja sama ngeringkus pelaku pungli. Karena rahasia umum Kang. Ya lucunya, ini gubernur kok nggak ada guna, udah berapa kali gubernur. Atut nggak guna. Ganti Rano Karno nggak guna, ganti lagi Wahidin Halim nggak guna. Ada main apa? 3 gubernur Banten ini. Jabatan gubernur yang diemban oleh Atut Khosia, jabatan pelongo karena tidak mampu mensejahterakan rakyat. Begitupun Rano Karno dan Wahidin Halim. Saya sebut nama kan, nggak takut-takut. Saya orang Banten, udah kalau labrak-labrak lah. Itu gunanya apa Rano Karno jadi gubernur di Banten nggak mampu menghentikan limbah dan pungli? Wahidin Halim sama lagi. Sekarang Andras Roni ini. Kalau sampai Andras Roni saya teriak-teriak begini, semua rakyat Banten tahu terhadap pungli. Kalau sampai tidak bisa menangani, maka Andras Roni saya katakan sebagai seorang pejabat pelongo. Kenapa saya katakan pejabat pelongo? Karena dia tidak mampu menangani premanisme. Yang melakukan pungli itu preman, biar bagaimanapun. Kalau seorang gubernur mampu didikte oleh preman, kan namanya gubernur pelongo. Wah, nggak terlalu keras ini Kang. Loh kenapa? Apa? Gubernurnya tak terima sama saya, Poldanya, dia panggil saya. Persoalan pelaku pungli ini kan preman, Kang. Ya. Dan semua orang tahu lah kalau sampai gubernur tidak mampu menghadapi preman, gunanya apa itu gubernur? Tapi bagaimana bisa menang? Gimana? Tapi kok bisa menang kan di sana? Bagaimana kalau pendukungnya?